Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Sosok wanita di sudut jalan. Hari ini hari yang melelahkan. Sebagai seorang pegawai baru di salah satu perusahaan di ibu kota provinsi Jawa Timur, mendapat tugas lembur menjadi hal yang menyebalkan. Tapi mau gimana lagi, sudah jadi tanggung jawab. Jam pulang kantor yang harusnya jam 5 sore, mundur 4 jam jadi jam 9 malam. Keluar kantor, cuaca sudah nggak mendukung. Mendung diiringi rintikan hujan membuat badan cukup menggigil. Apalagi jarak kantor yang cukup jauh dengan kosan. Males pulang rasanya. Perlahan ku naiki motor metik menyusuri jalanan. Meski cuma gerimis, sampai kos basah kuyup nih pikirku. Jalanan malam ini cukup longgar. Mungkin karena efek cuaca yang gak mendukung, jadi banyak yang malas keluar. Beberapa menit sampai di depan gang kosanku, jalanan semakin sepi. Gang yang biasanya ramai warga dan penjual nasi goreng, kini sepi bagai di tengah hutan. Mungkin efek cuaca yang gak mendukung kali ya, pikirku. 5 menit masuk gang, aku sampai di depan kos. Posisi kosku pas di perempatan jalan. Kulihat seorang wanita diam menunduk di sudut perempatan. Kuperhatikan dari jauh. Sepertinya aku kenal wanita ini. Dia adalah Mbak Lina, pegawai swasta yang kos di seberang kosku. Saat berhenti di depan kos, kutanya dia, "Mbak, ngapain jam segini masih di luar?" Dia hanya diam. Kuulangi pertanyaanku hingga 2 kali, akhirnya dia menatapku, namun tak menjawab pertanyaanku. "Tukang nasi goreng gak jualan, Mbak? Lagi hujan," imbuhku sambil menggoda. Dia tetap diam dan menatapku. Aku merasa ada yang beda dengan tatapannya. Namun tak kuhiraukan, karena aku juga sudah capek. Langsung aku masukin motor ke parkir kos, lalu beranjak ke kamar di lantai 2. Dari balkon lantai 2 masih kulihat Mbak Lina tetap berdiri di sudut perempatan. Mungkin masih nunggu tukang nasi goreng lewat, pikirku. Malam berikutnya aku kembali harus lembur karena pekerjaan yang belum selesai. Sial, dalam pikirku. Cuaca tak jauh beda dengan malam kemarin. Perjalanan pulangku tak begitu nyaman. Yang tadinya gerimis, mendadak jadi hujan deras saat aku sampai di depan gang kosan. Langsung kuputar gas motor tanpa memperdulikan polisi tidur. Dari kejauhan, kembali kulihat wanita di sudut perempatan. Lagi-lagi kulihat Mbak Lina berdiri di sudut perempatan. "Mbak, hujan Mbak, nggak ke dalam dulu?" tanyaku sambil menggodanya. Kembali dia hanya diam. Aku pun langsung masuk ke dalam kos karena hujan semakin deras. Dari sini pikiranku sudah nggak tenang. Ngapain dia berdiri di sana hujan-hujanan? Nunggu tukang nasi goreng? Nggak mungkin. Pikiranku berubah menjadi rasa penasaran. Dari balkon lantai 2 kulihat dia masih berdiri di sana. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Suasana depan kos berubah menjadi ramai, membuatku terbangun dari tidurku. Terdengar suara gaduh, jeritan dan tangisan. Aku lihat dari balkon banyak warga dan tim forensik di kos seberang.
kos-kosannya Mbak Lina. Aku langsung turun dan menanyakan ke warga sekitar apa yang terjadi. Pak kos bilang ada anak kos yang gantung diri. Hah? Aku melongo kaget. Ternyata Mbak Lina lah yang tewas gantung diri. Sudah 4 hari yang lalu dia tewas, dan sekarang mayatnya mulai membusuk dan mulai berbau tak sedap. Lalu, yang kemarin di sudut jalan, siapa?